Halo, 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 assalamualaikum sahabat youtuber semuanya. Gimana nih keadaannya? Apakah semuanya baik-baik saja? Yang pastinya baik-baik saja kan? Di sini saya mau izin memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Sri Wulandari, NIM C20882090011. Saya bersekolah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan mengambil prodi Seni Drama Tari dan Musik. Saya mau menjelaskan tentang aliran filsafat materialisme. Dan topik pembahasannya ada apa sih dan bagaimana aliran materialisme? Yang kedua ada bagaimana kisah kemunculan aliran materialisme. Yang ketiga ada nama dan tokoh aliran materialisme. Dan yang terakhir atau yang keempat ya, ada kekurangan dan kelebihan aliran materialisme. Langsung saja ya kepada yang pertama, ada apa dan bagaimana aliran materialisme? Aliran materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Itu jadi yang nampak ya. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Akan tetapi, materialisme berbeda dengan teori ontologis yang didasarkan pada dualisme atau pluralisme. Dalam memberikan penjelasan tunggal tentang realitas, materialisme berseberangan dengan idealisme. Nah, materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Bahkan Tuhan pun penganut materialisme tidak mempercayainya. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Jadi penganut aliran materialisme hanya mempercayai yang nampak saja gitu. Selebihnya yang gak nampak dia tidak mempercayainya gitu. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala perubahan akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial abadi dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi gitu ya. Jadi aliran materialisme hanya mempercayai yang nampak saja. Selebihnya aliran materialisme tidak mempercayainya. Nah, kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Tuh kan yang tampak. Dan materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sementara itu, orang-orang yang hidupnya berorientasi kepada materi disebut sebagai materialis. Atau orang-orang ini adalah para pengusun paham ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan semata seperti harta, uang, dan sebagainya. Materialisme adalah paham yang hanya bersandar pada materi, yang tidak meyakini apa yang ada di balik alam gaib. Ya seperti yang saya sebutkan tadi pas pertama ya gitu.
aliran materialisme hanya mempercayai yang nampak saja gitu loh. Tidak meyakini alam gaib, berarti tidak meyakini adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini, dan hal itu secara otomatis menafikan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena menurut paham ini, alam semesta isinya berasal dari satu sumber, yaitu materi. Pemikiran ini sama halnya dengan ateisme dalam bentuk dan substansinya yang tidak mengakui adanya Tuhan secara mutlak. Pada penganut paham ini menolak agama sebagai hukum kehidupan manusia. Mereka lebih mengedepankan akal sebagai sumber segala hukum. Pada akhirnya, prinsip ini melahirkan suatu ideologi bahwa hukum hanyalah apa yang bisa diterima oleh akal, padahal kita tahu bahwa hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Dalam artian, bisa salah dari juga bisa benar. Bisa salah dan juga bisa benar gitu. Materialisme dan ateisme memiliki ikatan yang sangat erat yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan karena mereka mengingkari alam gaib. Ada yang kedua, sejarah munculnya aliran materialisme. Jadi asal-usulnya berasal dari benih-benih materialisme sudah muncul sejak Yunani kuno. Sebelum muncul pernyataan-pernyataan filsafat idealistik, materialisme mengambil bentuk pada upaya untuk menyelidiki tentang alam sebagai materi. Kebanyakan filsuf bahkan percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Materi-materi alam dipelajari secara habis-habisan, menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi yang menyusun alam kehidupan ini. Secara historis, bibit materialisme dapat ditelusuri dalam ajaran Demokritas tentang atom. Demokritas mengatakan bahwa alam terdiri atas atom-atom yang tidak terbatas jumlahnya. Atom-atom itu tidak dapat dibagi-bagi, sangat utuh dan homogen. Teori atom ini berbeda dengan teori-teori terdahulu. Kalau teori terdahulu masih mengakui faktor eksternal atau cinta dan benci yang menggerakkan 4 an-nasir, yaitu api, udara, air, dan tanah. Dalam teori atom, faktor eksternal itu tidak ada. Yang ada hanyalah faktor internal, yaitu atom yang menggerakkan dirinya. Ajaran Demokritos kemudian dikembangkan oleh Ludwig dan Karl Marx pada abad ke-19. Gitu. Yang ketiga, ada tokoh-tokoh aliran materialisme. 1. Ada Karl Marx. Karl Marx di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi pada pengacara yang cukup berada, dan ia termasuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas di Bonn, kemudian Berlin. Ia memperoleh gelar dokter dengan disertasinya tentang filsafat Epicurus dan Demokritus. Kemudian, ia pun menjadi pengikut Hegelian sayap kiri dan pengikut Feuerbach. Dalam usia 24 tahun, Marx menjadi redaktur koran Reichszeitung yang di-breder pemerintahnya karena dianggap revolusioner.
Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman, sistem produksi merupakan hal yang fundamental yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Sejarah merupakan suatu perjuangan kelas yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Pada waktu itu, Eropa disebut kelas bourgeois. Pada puncaknya, dari sejarah ialah suatu masyarakat yang tidak berkelas, yang menurut Marx adalah masyarakat komunis. Dan yang kedua ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Dan yang ketiga ada Van der Waals. Van der Waals mengatakan bahwa materialisme dengan menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum-hukum fisika kimiawi. Bahkan terbentuknya manusia sangat dimungkinkan berasal dari himpunan atom-atom tertinggi. Apa yang dikatakan kesadaran, jiwa, atau roh sebenarnya hanya setumpuk fungsi kegiatan dari otaknya bersifat sangat organik materialisme. Dan yang keempat ada Louis Andreas Feuerbach. Louis mengemukakan suatu metafisika. Dia adalah murid dari Hegel, namun dia tidak terlalu setuju dengan pemikiran Hegel. Materialisme menurutnya suatu etika yang humanistis dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Ia ingin mengganti idealisme Hegel dengan materialisme. Ia berpendapat bahwa mana mungkin roh yang tidak nyata dijadikan sebagai acuan, dan yang benar dan mutlak itu adalah materi dari manusia, karena materi dan manusia sudah benar adanya. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari aliran materialisme. Kelebihannya ada teori-teorinya jelas karena berdasarkan teori pengetahuan umum. Isi dalam pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi pelajaran berprogram dan kompetensi. Ada juga kelemahannya. Dalam dunia pendidikan, materialisme hanya berpusat pada guru, sedangkan siswa tidak diberi kebebasan. Menurut materialisme, guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan di dalam kelas. Siswa hanya diberi setumpuk materi, baik dalam buku teks maupun proses belajar mengajar, sehingga proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai, dan pada akhirnya terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan pendidikan agama menjadi tumpul. Tidak mampu mengubah sikap perilaku siswa. Dan yang terakhir ada kesimpulan materialisme. Jadi si materialisme itu mengambil bentuk pada upaya untuk menyelidiki tentang alam sebagai materi. Kebanyakan filsuf bahkan percaya bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari
ketiadaan. Materi-materi alam dipelajari secara habis-habisan, menghasilkan tesis filsafat tentang apa sebenarnya substansi yang menyusun alam kehidupan ini. Di antara beberapa tokoh materialisme, Karl Marx merupakan tokoh yang paling menonjol. Itu dia, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.